Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone spesial banget yang speknya paling ngebut di harganya. Nah, saya dapetin di harga cuma 1,2 juta aja dan speknya emang overkill sekali teman-teman ya. Kalau kita bandingin nih sama smartphone-smartphone yang udah launching, sama-sama smartphone yang bakalan launching beberapa bulan yang lalu, nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini. Nah, kalian masih penasaran apa HP-nya? Apakah masih layak di tahun 2025 ini? Yuk kita unboxing smartphone-nya sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini dia packaging-nya. Ya, lumayan unik ya. Semua toko e-commerce ada nih, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Jadi dijadiin satu nih. Oke, lumayan kreatif nih sellernya. Dan packaging-nya lumayan rapi nih. Biasa kan satu bubble aja. Ini udah dikasih bubble yang lumayan banyak. Oke. Nih, jadi kalau kalian beli online, pastikan buat video unboxing, kalian beli di e-commerce apapun, mau di Shopee, Tokopedia, atau di Shopee ya, buat video unboxingnya. Jadi kalau kenapa-napa tuh lebih gampang buat klaimnya ketimbang tanpa ada video unboxingnya teman-teman ya. Dan ini adalah itel P55 5G. Bang, kok bahas ini lagi? Ya, karena banyak banget yang request teman-teman ya. Makanya kita bahas lagi. Dan ini juga rame di grup Facebook. Apa itu ya? Lupa nama grupnya teman-teman. Dan itu pun banyak banget yang ya bahas smartphone ini. Makanya saya coba buat unboxing lagi sama sedikit review teman-teman ya. Apakah layarnya sudah bagus atau enak ya. Oke, kita langsung aja buka plastiknya dulu. Nah, ini dia. Oke, di depan sini ada penjelasan speknya ya. Nih ya, udah kalian tahu lah ya, D6080 6 nanometer ya. 5G prosesor. Untuk saat ini belum ada yang pakai prosesor seperti ini dengan harga cuma ya murah nih ya, di 1,2 juta rupiah harga normal. Kalau harga diskon tuh bisa dapetin di harga 1,1 juta rupiah atau enggak bisa di 1 juta aja. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian ini kameranya 50 megapiksel, sudah dikasih adapter charger 18 watt. Ini RAM-nya 6 GB, storage-nya di 128 GB. Dan ini sedikit speknya ya, yang tadi kita sudah jelasin di bagian depannya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja lihat bagian dalamnya lagi. Masih segel. Oke, di sini tuh ada HP-nya, kita taruh dulu. Kemudian ada kartu garansi sama buku petunjuk teman-teman. Kemudian kita dapat, oh masih hard case ya, nih. Nah, kalau di Malaysia tuh udah ada varian yang RAM 8 GB, storage di 256 GB ya. Saya berharap sih itel bisa ngasih spek yang kayak gitu. Cuma untuk saat ini sih belum ada isu-isu bakalan ngelanjutin untuk itel P55 5G ini teman-teman ya. Jadi ya speknya seperti ini aja dulu. Jadi nggak ada perubahan. Nah, kita dapat adapter charger yang sudah mendukung 18 watt fast charging. Kemudian kita dapat kabel data USB Type-C dan sini tuh ada SIM ejectornya. Jadi udah segini aja yang kita dapetin dalam pakai penjualannya. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang isinya sama aja ya. Nih kita buka dulu untuk unitnya. Nah ini saya beli warna yang netral ya. Ada juga yang warna gold, ada juga yang warna yang hijau gitu ya. Kalau nggak salah yang hijau ini ya. Jadi yang ini sih menurut saya warna yang netral teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli HP yang ini, beli yang ini aja. Masih kalau dijual lagi sih nggak rugi-rugi banget teman-teman ya. Misal kalian beli 1,2 juta atau 1,3 juta, kalian jual di 1 juta sih banyak banget yang minatnya teman-teman ya. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Ya. Kemudian sebelah kanan ada tombol power sama fingerprint, volume up, volume down, dan bagian atasnya kosong teman-teman ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian kiri ini ada buat SIM tray. Kita coba lihat. Ini sudah mendukung dual SIM sama satu micro SD teman-teman ya. Dan bentuknya udah kayak punya HP mid-range gitu teman-teman ya. Tuh. Biasa kan triple slot panjang itu, ini pendek seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang charger USB Type-C, dan ada lubang speaker. Dan bagian belakangnya ada tulisan 5G-nya. Kita langsung aja hidupin unitnya. Oke, nyala ya. Nah, kalau sampai nyala seperti ini, kalian pakai sepuasnya. Kalau normal, kalian tinggal terima aja. Kalau nggak normal, kalian bisa kembalikan. Apalagi kalau kalian beli di Shopee ya. Kalau pengalaman saya beli di Shopee itu, kalau ada apa-apa HP-nya lebih gampang untuk klaim ya. Jadi kalau ada rusak itu tinggal kita kembalikan aja ke sellernya. Gitu cara beli HP online teman-teman ya. Nah, kita mau install dulu aplikasi. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail itel P55 5G ini.
Oke, ini dia ya tampilan dari itel P55 5G. Nah, harga launching tahun 2024 untuk varian RAM 6/128 GB adalah di 1,6 juta rupiah. Kemudian sekarang di tahun 2025 HP ini tuh masih ada ya di official store maupun di star seller. Ya kalian belinya dimanapun sama aja dengan harga 1,2 juta, bahkan lebih murah lagi ya kalau kalian dapetin voucher. Bisa cek link yang ada di deskripsi nih. Siapa tahu teman-teman bisa dapetin voucher 200.000, jadi harganya 1 juta rupiah. Ya kayak beli harga bekas ya. Harga bekasnya ini 1 juta atau di 900.000 teman-teman ya. Kita sudah cek di komunitas itel ya. Kalian bisa cari aja di Facebook dan kalian nanya-nanya juga boleh di sana teman-teman ya. Dan saya sering pantengin ternyata HP yang ini tuh masih banyak yang make. Dan menurut saya sih masih worth it banget ya ketimbang HP yang baru-baru launching atau yang sebelum-sebelumnya launching. Speknya tuh nggak ada yang seberani ini teman-teman ya. Di harganya sekarang ya di harga 1,2 juta rupiah. Nah kalau harga 1,5 juta atau 1,6 juta rupiah ya saya sarankan ambil yang lain teman-teman ya. Ya misalkan Infinix Hot 50. Misalnya kalau tambah banyak lagi dikit bisa ambil Infinix Hot 50 Pro Plus ya setelah kalian. Tapi kalau kalian hanya budget 1,2 juta rupiah atau bahkan 1 juta aja pengen HP yang ngebut bisa dipakai gaming, ya ini jawabannya. Nah, secara dimensi ini compact teman-teman ya dengan ketebalan di 8,4 mili ya. Kemudian ini beratnya cuma di 198 gram aja. Dan kalau kita bandingin nih sama Realme Note 60X lebih besar yang Realme Note 60X teman-teman ya. Nih. Tuh. Kemudian belakangnya seperti ini nih. Nih, kalau kalian demen HP tahan banting ini jawabannya. Tapi kalau teman-teman demen gaming ya ini jawabannya ya. Nah, untuk UI gimana, Bang? Untuk UI dia mentok di Android 13. Kita sudah coba update ya sampai mentoknya. Dia mentoknya di Android 13 dan sampai saat ini sih belum ada info update software lebih lanjut. Ya, ini Android Security update-nya di September 5, 2024, teman-teman ya. Jadi, untuk update software, HP itel emang nggak up ke OS yang 14 gitu ya. Jadi, mentoknya di Android 13, teman-teman. Jadi, kalau kalian beli ini, kalian udah tahu lah kelemahannya apa gitu ya. Oke, kita pindah ke dark mode biar kalian bisa lihat, teman-teman ya. Ini tampilannya seperti ini. Dan kita langsung aja masuk ke display and brightness ya. Tema-temanya brightness-nya emang nggak tinggi-tinggi banget sih teman-teman ya. Hanya di 500 nits saja yang kalau dipakai di bawah sinar matahari kurang nyaman banget teman-teman ya. Refresh rate-nya bisa mentok di 90 Hz. Kalau kalian nggak bermasalah dengan refresh rate, ini bisa jadi pilihannya. Kemudian ada pelindung mata, color temperatur yang bisa kalian atur di sini mau ke warm atau ke color atau ke default. Oke. Terus di sini tuh kita masuk ke special function. Nah, special function ini ada memory fusion ya, bisa nambah RAM. Jadi kalau kalian pengen nambah RAM-nya bisa sampai 6 GB, jadi total RAM-nya yang bisa didapat adalah di 12 GB secara sistem ya, bukan hardware. Kemudian ada smart panel di sini. Kemudian ada social turbo, ada game mode juga ya walaupun harga 1,2 juta. Dan di sini tuh belum ada bypass charging ya. Kalau kita cek sih belum ada teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian pengen ada bypass charging ya ambil itel P65 ya, bukan P55 5G. Oke, kemudian lanjut bawahnya ada dual app, ada video assistant, ada kids mode sama dynamic bar ya. Dynamic bar kalian tahu lah seperti apa teman-teman, kayak dynamic island gitu yang punya iPhone gitu tuh. Seperti itu. Gitu. Oke. Untuk software ini emang terasa kurang menjanjikan teman-teman, tapi itel udah berusaha keras biar touch delay-nya nggak terlalu terasa ketimbang seri pas pertama kali launching. Nah, layarnya ini emang ada isunya teman-teman ya. Jadi kalau kalian cari-cari di komunitasnya, terus cari-cari di YouTube, emang di bagian layar ini ada touch delay, cuma sekarang udah sedikit diperbaiki ya sama itel. Jadi tidak terlalu terasa lah untuk touch delay. Walaupun kalau gini sih masih ada di delay dikit sih. Tuh. Nah kalau saya cek di Facebook komunitasnya itu nggak ada yang mempermasalahkan yang untuk layar seperti ini. Karena mungkin mereka bukan pro player banget loh ya untuk main game yang emang perlu FPS yang tinggi, kemudian perlu
responsif yang bagus ya, nggak mungkin seperti itu, mungkin sekedar buat enjoy, buat main game gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak yang ngeluh di bagian layar, apalagi setelah update software ya lebih enak lah sedikit lah ketimbang sebelum update software. Nah, tipe layarnya masih IPS LCD, ukurannya compact ya di 6,6 inch, refresh rate-nya sampai di 90 Hz untuk HP ini, belum 120 Hz. Kemudian untuk kerapatan layarnya ini nggak spesial banget sih, masih 200 ppi karena ya kan ini belum Full HD teman-teman ya. Kalau sudah Full HD baru 300 atau 400, ini hanya SD biasa aja. Kemudian multi touch hanya 5 jari. Tapi kalau kalian pakai nonton Netflix jangan khawatir teman-teman ya, ini bisa sampai Full HD karena security levelnya sudah L1. Jadi kalau kalian nanya, bang, apa kalau pakai nonton Netflix enak? Ya enak-enak aja sih ya, nggak ada keluar sama sekali. Kita sudah lihat reviewer yang lain, yaitu untuk nonton itu sekedar nonton tuh udah enak di kelasnya ya. Nggak ada yang ngeluh, wah ini layarnya jelek banget, itu enggak ya. Ya kalau dipakai di bawah sinar matahari tentunya jelek karena nggak kelihatan, karena 500 nit saja. Tapi kalau kalian pakai kayak saya nih ya, review di bawah studio ya, di bawah studio, di dalam ruangan maksud saya, ini masih enak ya, nggak ada kendala sama sekali. Tuning warna juga enak, kelihatan semua teman-teman ya, nggak buram-buram tuh enggak ya, masih cukup lah. Untuk speaker ini hanya single speaker aja, jadi kalau kalian beli ini ingat ya, single speaker aja. Dan pemutaran videonya bisa sampai 1440p 60 fps kalau kita di YouTube. Dan lancar teman-teman ya. Tuh. Biasanya tuh kalau pakai Unisoc T606, T615 pakai muter gini tuh ya lemot. Terasa delay-delaynya. Kalau ini kan ya MediaTek Dimensity ini kenceng nih tuh, bisa sampai 1440p di 60 fps. Suara speaker cukup. Untuk gambar di dalam ruangan cukup ya. Kalau di luar ruangan emang nggak cukup ya, terasa kurang enak aja, kurang cerah gitu. Oke, untuk pelindung layar ini nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli pastikan udah dikasih screen protector, atau nggak kalian belikan tempered glass biar lebih aman lagi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, untuk layar sih nggak ada isu sama sekali teman-teman ya. Ya kayak gitu-gitulah, belum ada improve yang selalu signifikan banget. Apakah touch delay-nya masih bang? Masih ada tapi dikit ya. Ya masih dikit, kalian bisa lihat review-review yang lain pasti bilangnya dikit, nggak seperti pas unboxing awal-awal ya gitu. Jadi kalau kalian masih ragu, kalian bisa masuk ke Facebook komunitasnya, bisa lihat reviewer yang lain yang udah bahas ini. Tapi menurut Gadget Max ini udah worth it sih untuk bagian layar ya. Di harganya teman-teman 1,2 juta aja nih. Oke, kita lanjut ke bagian selling point yang paling menarik dari HP ini adalah di bagian performa. Untuk sampai saat ini belum ada nih bisa gantiin ya MediaTek Dimensity 6080 di harga 1,2 juta rupiah dengan 6X Cortex A55 di 2,0 GHz sama 2X Cortex A76 di 2,4 GHz. GPU-nya menggunakan GPU Mali ya, GPU Mali G57MC2. RAM-nya ini spesial banget, RAM-nya 6 GB ya, storage-nya di 128 GB. Ya, kalau kalian lihat nih pembahasan saya yaitu Realme Note 60 itu RAM-nya hanya 4 GB. Ini sudah bisa ngasih RAM 6 GB. Jadi kalau kalian pakai harian ini udah cukup banget, apalagi tipe memorinya sudah UFS yang tentunya ini kenceng dipakai buat scrolling, buat pindah-pindah aplikasi, pasti nggak ada ngeluh pakai HP ini. Kemudian baterainya ini 5000 mAh dengan dukungan charger di 18 watt aja ya. Oke, kita sudah testing Antutu benchmark beberapa kali dan skor Antutunya masih dapat di 400 ribuan teman-teman ya. Jadi untuk skor Antutu sih saya nggak bakalan ngeluh sama HP ini karena emang skornya tinggi ya, 400 ribuan dengan skor CPU dapat di 144.000, kemudian GPU dapat di 66.000, memori dapat di 107.000 dan UX dapat segini. Jadi udah besar banget di kelas harganya. Yang lain tuh masih skor Antutunya 200.000, 300.000 pun jarang ya. Ini udah bisa sampai 400.000. Fitur lain dari HP ini udah ada side fingerprint, jadi udah bisa. Terus kemudian sudah ada face unlock teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pakai face unlock juga bisa. Bluetooth-nya 5.0 dan Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 5 ya. Nah, untuk performa gamingnya gimana bang? Untuk bagian performa gaming sih saya nggak ada ngeluh ya sama HP ini. Ya oke lah ya. Ya kayak Helio G99 gitu, feel enak banget. Oke, kita coba testing game ya, apakah masih lancar atau enggak. Mesti sih masih lancar ya. Kita coba testing game Genshin Impact, PUBG sama game Mobile Legends.
Game pertama adalah game Genshin Impact teman-teman ya. Untuk game Genshin Impact di sini tuh ya lancar seperti ini ya. Ya performanya tuh lumayan oke loh teman-teman. Ini lagi nggak ada musuh nih. Ada musuh di depannya, kita coba lihat. Beda karakter masih enak. Ya feel sama kayak Helio B99 gitu lah ya. Wah. Iya. Ya kayak gitu ya untuk game Genshin Impact sih aman-aman aja. Dan HP ini juga udah banyak yang ngetes game yang lain juga ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen penasaran review yang lain bisa lihat review-review yang lain untuk pembahasan game. Oke, itu aja untuk testing game Genshin Impact. Kita lanjut game kedua yaitu PUBG Mobile. Nah ini kita testing game PUBG Mobile ya. Kalian pasti bosen lah saya lihat main game PUBG Mobile di HP ini ya. Oke, ini untuk settingannya dapat di Smooth Ultra. Kalau menurut sih di SD High aja sih ya. Kayak kelok gitu loh. Mesti sih bisa di SDR Extreme ya mestinya. Oke, style realistik dan anti aliasing 2 kali. Gyro di sini tuh masih software teman-teman ya. Jadi kalau kalian berharap gyronya hardware enggak teman-teman ya. Mana sih? Bawa aja lah ya. Ini ya, kalau kita tipin gyronya karena software ya kurang maksimal banget. Ya, secara performa sih udah oke lah ya teman-teman ya. Cuma isu di bagian layarnya sih belum maksimal banget. Kalau kalian emang pemain game PUBG Mobile yang profesional banget sih ini bukan pilihan yang baik. Tapi kalau sekedar buat playable seperti ini ya masih playable gitu. Masih enak lah. Ya kayak gitu ya untuk tes game PUBG Mobile. Kita nggak terlalu testing terlalu jauh lah teman-teman ya. Karena udah banyak banget yang bahas dan menurut saya sih performanya masih oke lah ya untuk game PUBG Mobile. Oke, saya mau lanjut main dulu lah ya. Kita testing game berikutnya game Mobile Legends. Nah untuk game Mobile Legends gimana bang? Oke, game Mobile Legends sih settingannya seperti ini teman-teman ya. Untuk high frame rate-nya bisa di super dan grafisnya bisa di ultra. Pokoknya kita nggak uji terlalu detail aja lah ya. Kalian bisa lihat di YouTube yang lain lah untuk testing game Mobile Legends. Dan kalau kita main game Mobile Legends sih lancar-lancar aja. FPS juga stabil. Ya kalau kalian main santai seperti ini sih nggak ada masalah dengan layar sih ya. Ya kayak gitu untuk testing game Mobile Legends. Saya nggak terlalu tes terlalu jauh lah ya. Mungkin saya buatkan video berbeda aja untuk testing gaming biar teman-teman tahu gimana performanya secara detail.
Kita testingnya cuma standar-standar gini aja. Oke, itu aja untuk testing gamingnya. Oke, itu dia untuk testing performanya. Selanjutnya kita testing buat kameranya. Nih, sensor yang dipakai ya. Kamera belakangnya 50 megapiksel dari Hynix dan kamera depannya di 8 megapiksel dari Samsung, teman-teman ya. Tuh, seperti itu sensornya. Dan kita lanjut masuk ke UI-nya. Oke, dan paling kiri ini ada film. Kemudian ada video yang bisa di zoom 2 kali. Dan di sini tuh bisa ngerekam hingga 2K 30 fps. Ya, udah cukup banget di kelas harganya. Kamera depan dan kamera belakang sama aja ya, bisa ngerekam 2K 30 fps. Jadi aman tuh. Belakang, depan, dan ini bisa ngerekam di 2K. Nah, untuk ya steady atau ace ya, nggak ada di sini. Ultra steady nggak ada karena gyronya masih software, teman-teman ya. Kemudian ada AI cam, ada beauty, ada portrait, ada more. Nah, more pilihannya seperti ini. Oke, kita testing aja sedikit kameranya. Hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari smartphone itel P55 5G. Smartphone ini bisa merekam di 2K ternyata ya. Dan ini saya merekamnya di 1080p di 30 fps saja. Nah, kalau 30 fps sih hasilnya seperti ini aja. Dan untuk fokusnya ya untuk harga segini sih udah oke banget ya. Dan untuk hasil kameranya emang nggak sebaik Poco M5 yang pernah kita bahas, atau M5s lah kita bahas ya. Tapi ini udah cukup banget di harga segini. Di 1,3 juta bisa ngasilin gambar seperti ini ya udah cukup lah ya. Kita coba pindah ke 1080p di 60 fps. Ini adalah hasil kamera dari smartphone itel P55 5G. Dan ini kita merekam di 1080p di 60 fps ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk fokusnya ya sama-sama cepat juga ya. Nggak ada masalah untuk fokusnya di smartphone ini. Ini ya 60 fps. Ini kayaknya inilah yang rekam komplit ya di harga sekarang. Nih, kalau pakai jalan hasilnya seperti ini. Iya bakalan bergoncang sih. Oke, kita coba di 2K-nya apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Nah, kalau ini kita ngerekam di 2K ya. Gak nyangka juga nih, di harga 1,3 juta bisa ngerekam di 2K. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, menurut saya sih udah cukup banget lah ya dengan harga segini. Ngasilin gambar seperti ini. Ya bukan terbaik di kelas harganya. Kalau terbaik ya kalian bisa ambil Poco M5s karena di situ tuh ada fitur Ace dan hasil kamera itu lebih bagus ya ketimbang ini. Tapi kalau kalian cari spek tinggi dengan performa yang ngebut, ini bisa jadi pilihan ya. Walaupun hasil kameranya seperti ini gitu. Ya untuk itel sih belum bisa nih ngasih kamera terbaik di kelas harganya ya. Kita bicara apapun sih itel belum bisa gitu ya. Karena emang dia jagonya di performa aja ya. Oke, gitu aja untuk hasil kamera belakang. Kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil rekaman di smartphone itel P55 5G. Kita ngerekam kamera depan di 1080p di 30 fps ya. Dan nyatanya kamera depannya ini bisa ngerekam di 2K juga. Nah, hasilnya seperti ini. Dan sayangnya smartphone ini tuh nggak ada fitur yang namanya Ace ya. Jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang gitu ya. Itu aja sih yang kurang fiturnya. Kalau ada ini udah komplit banget ya. Ya walaupun nggak bisa ngasilin gambar yang terbaik di kelas harganya, tapi menurut saya sih udah cukup banget ya. Kalau kita pakai kamera depan dan kamera belakangnya masih mumpuni sekali. Nah, itu ya untuk hasil kamera depannya. Kita coba di 2K-nya, apakah ada perbedaan apa enggak. Dan ini kita ngerekam di resolusi 2K ya. Dan menurut saya sih hasilnya ya ini lebih detail aja. Dan gak nyangka juga ya kalau saya lihat di layar ini hasilnya lumayan baik ya. Nggak terlalu pucat warnanya. Dan tone dari kulit saya juga kelihatan masih sedikit natural ya. Hasil seperti ini. Oke juga sih untuk hasil kameranya ya. Gak malu-maluin lah kalau kita upload ke sosial media ya. Dengan performa yang tinggi dan hasil kameranya juga nggak jelek-jelek amat. Nah seperti itu untuk hasil kamera depan dan pelagaknya. Untuk videonya kita coba foto sedikit hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang itel P55 5G. Nah, mengapa sih Gadget Max beli ini? Karena sih ya menarik banget buat dibahas teman-teman ya.
Kemarin kan kita bahas Realme Note 60X yang HP tahan banting, dan selanjutnya kita bahas ini, yaitu ini yang tahan terhadap game berat ya. Main game Genshin Impact pun masih lancar di HP ini. Nah, kekurangan HP ini tuh ya kalian tahu lah, layarnya, kemudian di sini tuh RAM-nya masih kecil menurut saya. Padahal di Malaysia tuh udah ada varian RAM 8GB, storage di 256GB, tapi di Indonesia belum ada ya. Tapi nggak tahu ke depannya, apakah bulan depan bakalan launching yang seri RAM 8GB, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi saya cek sih isu-isunya itel belum ada masukin yang seri-seri bagus ya. Saya sih lihatnya masih ada seri yang mau masuk, cuma speknya standar aja sih ya, nggak wow-wow banget kayak itel P55 5G gitu ya, nggak. Speknya standar aja, tapi kita lihat ke depannya apakah yang itu dimasukin atau yang lain dimasukin teman-teman ya. Nah, itu aja pembahasan Gadget Max tentang itel P55 5G, walaupun ya udah berapa kali bahas, kita bahas lagi. Maafin ya, kita bahas ini karena emang masih worth it banget dibeli di tahun 2025. Kalau kalian pengen beli bisa cek link yang ada di deskripsi.